Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika Selasa 23 Maret 2021. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, ya, suasana gembira untuk mengikuti pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan khusus membahas tentang jaring-jaring beberapa bangun ruang. Ya, yang sudah kalian pelajari adalah jaring-jaring bangun balok dan kubus. Maka kita akan lanjut dengan bangun ruang yang lain. Namun sebelum kita akan mempelajari jaring-jaring bangun ruang yang lain, maka kita awali dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat kesehatan yang Kau limpahkan pada kami semua, atas istirahat kami malam tadi yang begitu nyaman, sehingga pagi ini kami boleh bangun kembali untuk memulai aktivitas kami. Berkatilah aktivitas kami hari ini Tuhan, terutama pagi ini kami akan belajar matematika. Semoga Engkau membuka pikiran kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi, mari kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Ya. KD 3.5 menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. KD 4.5 membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana. Kalau dilihat dari KD-nya, memang ini dikhususkan untuk jaring-jaring balok dan kubus. Nah, dalam hal ini Ibu mengembangkan materi dengan jaring-jaring bangun yang lain. Kemudian untuk KD 4.5 seharusnya membuat jaring-jaring, namun untuk membuat jaring-jaring ini cukup jaring-jaring balok dan kubus saja. Sedangkan bangun ruang yang lain kita cukup menggambarnya. Baik, indikatornya yaitu menggambar jaring-jaring prisma segitiga, jaring-jaring 5 segi 4, jaring-jaring 5 segitiga, jaring-jaring tabung, dan jaring-jaring kerucut. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama, siswa dapat menggambar jaring-jaring prisma segitiga dengan benar. Siswa dapat menggambar jaring-jaring 5 segi 4 dengan benar. Kemudian siswa dapat menggambar jaring-jaring 5 segitiga dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menggambar jaring-jaring tabung dengan benar. Dan terakhir, siswa dapat menggambar jaring-jaring kerucut dengan benar. Baik, anak-anak, kita akan mulai dengan jaring-jaring prisma segitiga. Nah, perhatikan, ini gambar jaring-jaring prisma segitiga. Perhatikan ya. Ini segitiganya. Prisma segitiga itu disebut prisma segitiga karena alas dan tutupnya itu berbentuk segitiga. Perhatikan, ada 5 sisinya ya. 3 sisi berbentuk persegi panjang, 2 sisi berbentuk segitiga. Nah, ini bentuk yang pertama, bentuk yang kedua ya. Kemudian ini bentuk yang ketiga, ini bentuk yang keempat. Nah, diingat-ingat ya. Jadi ada 4 model jaring-jaring prisma segitiga. Berikutnya jaring-jaring 5 segi 4. Nah, ini ada gambar jaring-jaring 5 segi 4 atau
limas persegi. Disebut limas persegi karena alasnya berupa persegi. Ya, ini bentuknya ya, jaring-jaringnya ya. Nah, seperti ini. Ada yang bentuknya seperti ini. Perhatikan, ini alasnya, lalu ini sisi yang berbentuk segitiga. Jadi ada 5 sisi, 4 berbentuk segitiga dan 1 berbentuk persegi. Perhatikan ini ya, lalu ini 1 2 3 4. Ini 1 2 3 4 ya, modelnya diperhatikan 1 2 3 4 ya. Ini 1 2 3 4, ini perseginya. 1 2 3 4, ini perseginya. Kalau ini bentuknya berdiri ya sama saja ya. Jadi ini posisinya bisa tegak, bisa tidur seperti ini. Nah, dilihat saja ya, sisi segitiganya itu ada 4, lalu perseginya 1 ya. Ada 6 model jaring-jaring 5 segi 4. Berikutnya adalah jaring-jaring 5 segitiga. Nah, ini perhatikan, ini adalah gambar jaring-jaring 5 segitiga siku-siku. Disebut segitiga siku-siku ini karena ada tanda siku-sikunya di sini ya. Ini besar sudutnya 90 derajat. Kalau disebut segitiga siku-siku. Ini limasnya seperti ini bentuknya. Lalu ini setelah dibuka ini jaring-jaringnya seperti ini. Lalu yang kedua, ini jaring-jaring limas segitiga sama sisi. Perhatikan. Ini seluruhnya bentuknya ya, besarnya sama ya. Ini. Jadi kalau yang segitiga sama sisi bisa 2 macam begini ya. Nah, ini ketika posisi berbentuk segitiga sama sisi, dan ini ketika akan dibuka, lalu ketika ini dibentangkan ya, seperti ini. Perhatikan, jumlah sisinya ada 4 dan semuanya bentuknya segitiga sama sisi. Selanjutnya adalah jaring-jaring 5 segitiga sama kaki. Perhatikan ya, ini berbeda panjangnya dengan ini ya, dengan alasnya nih ya, berbeda panjangnya. Nah, ini namanya jaring-jaring 5 segitiga sama kaki. Lalu berikutnya jaring-jaring 5 segitiga sembarang. Mengapa disebut segitiga sembarang? Karena ukuran rusuk alasnya ini, garis-garis ini berbeda ya. Ini lebih pendek, ini panjang, ini sedang ya. Maka dikatakan 5 segitiga sembarang. Kalau sama kaki ya kakinya sama panjangnya. Nah, ini beda. Kalau sama sisi, seluruh sisinya sama panjangnya. Kalau siku-siku ada siku-sikunya. Oke. Lalu kita akan lihat ini jaring-jaring tabung. Perhatikan. Ini bentuk tabungnya, lalu tabungnya ini dibelah ya, dibelah. Ternyata selimut tabungnya ini bentuknya persegi panjang. Kemudian alasnya, alas ini tutupnya berbentuk lingkaran. Nah, ini mau digeser kemana saja, mau di ujung sini, mau di ujung sini, mau di tengah ya. Ini juga mau digeser kemana, sama saja, tetap membentuk tabung ya. Jadi ini boleh digeser ke sana kemari, tapi tempatnya hanya di bagian selimutnya sini, tidak boleh di sini ya, karena ini kan bagian tinggi tabung. Oke. Lalu berikutnya adalah jaring-jaring kerucut. Nah, perhatikan, ini kerucut ya, kerucut. Lalu ini jaring-jaringnya ya. Jaring-jaringnya ini ada selimut kerucutnya yang berbentuk juring lingkaran, dan ini adalah
alas kerucutnya yang berbentuk lingkaran. Ini mau diletakkan di sini ya sama saja, ya, di pinggir kiri, di tengah, di pinggir kanan, ya, tetap jaring-jaring kerucut. Itu anak-anak ya yang kita pelajari hari ini. Nah, tugas kalian membuat satu gambar untuk jaring-jaring dari 7 bangun ruang yang telah dipelajari. Jadi, kalian hanya menggambar satu saja jaring-jaring dari setiap bangun ruang yang telah dipelajari. Ada 7 bangun ruang. Lalu nanti kalian buat dalam bentuk tabel di kertas kambing, ya. Karena ini digambar, warna kertas kambingnya ambil warna yang terang supaya nanti gambarnya terlihat dengan jelas, lalu diwarnai jaring-jaringnya. Nah, ini bentuk tabelnya seperti ini. Silakan kalian beri nomor 1, nama ini contoh ya, nama bangun ruangnya balok. Lalu ini contoh gambar jaring-jaringnya. Sebenarnya jaring-jaring balok itu kan ada 54, tapi kalian pilih satu saja. Lalu kubus ya. Terus ada 11, pilih satu aja yang kamu sukai. Kemudian prisma segitiga yang baru kalian pelajari. 5 segi 4, 5 segitiga, ini silakan pilih salah satu saja ya. Namun ada baiknya kalau diperjelas, misalnya 5 segi 4, 5 segitiga yang mana, kan ada 4, itu lebih jelas ya nanti ya. Nah, silahkan dibuat ini di kertas kambing dalam bentuk tabel. Mohon anak-anak kalau ibu meminta buat tabel ya, kadang anak-anak ini suka membuat aturan sendiri. Jadi ibu sudah suruh buat tabel, nggak dibuat tabel. Jadi buat seperti ini, gambarnya tidak perlu besar-besar. Jadi satu kertas kambing itu buatlah menjadi 7 nomor ini ya, dengan ukuran yang kalau bisa besarnya sama. Lalu beri nama, kemudian ini gambarnya. Ini nggak usah diberi petak begini, nggak apa-apa, langsung gambar jaring-jaringnya boleh ya, bebas mau yang mana. Oke, itu tugasnya anak-anak. Tolong dikerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan dikumpulkan ya. Jadi tidak ada hitung-menghitung, tapi tugas kalian membuat gambar ya, menyenangkan tugasnya ya anak-anak. Baik, cukup sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami masih boleh belajar matematika meskipun secara virtual. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran kami pagi ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami terima dengan baik, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas-tugas kami dengan penuh tanggung jawab. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali dalam PJJ berikutnya.